Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Natania Anggarani, nomor absen 38 dari kelas 11 IPA 3. Hari ini saya akan menceritakan kembali kondisi awal Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan hingga kedatangan sekutu dan Belanda. Kondisi awal Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Yang pertama, kondisi kehidupan politik. Kondisi politik pasca proklamasi kemerdekaan pada saat itu masih belum menentu. Pemimpin dan sistem pemerintahan yang dipakai negara Indonesia belum terbentuk dan belum ditentukan. Belum lagi perkembangan politik di berbagai daerah yang kian memanas. Para pemuda merebut kekuasaan Jepang di daerah-daerah sehingga banyak menimbulkan korban jiwa. Nah, melihat situasi tersebut membuat prihatin tokoh-tokoh nasional yang pada saat itu sedang berkumpul di Jakarta. Sesuai konsekuensi dari proklamasi yang menyatakan bahwa pemindahan kekuasaan dilaksanakan dalam tempo yang cepat, maka pemerintah langsung mengambil langkah-langkah politik sebagai berikut. Yang pertama, melengkapi syarat sebagai negara berdaulat. Yang kedua, memilih presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk 3 badan, yaitu KNI, PNI, dan BKR. Yang keempat, membentuk 12 departemen dan menterinya. Yang kelima, menetapkan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 wilayah. Nah, setelah mengambil langkah-langkah tersebut, kehidupan politik negara Indonesia semakin kondusif. Pergolakan daerah merebut kekuasaan Jepang juga sudah mulai surut. Rakyat Indonesia juga semakin tenang dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Yang kedua, kondisi kehidupan perekonomian. Kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia pasca proklamasi sangat memprihatinkan. Masyarakat benar-benar mengalami krisis moneter yang cukup parah. Harga-harga kebutuhan pokok sudah tidak terjangkau lagi. Banyak orang-orang kelaparan di daerah kekuasaan Indonesia. Hal-hal yang mengakibatkan kehidupan ekonomi Indonesia memburuk sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia mewarisi sistem perekonomian pemerintah penjajah Jepang. Yang kedua, inflasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, Indonesia belum memiliki alat pembayaran yang sah, masih mengakui 3 mata uang, yaitu Belanda, Jepang, dan Indonesia. Yang keempat, blokade yang dilakukan oleh Belanda. Yang kelima, itu kas negara masih dalam keadaan kosong. Yang ketiga, kondisi kehidupan sosial budaya. Pada awalnya, kehidupan sosial bangsa Indonesia masih mewarisi kondisi sosial pasca dijajah. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia masih terpisah-pisah dalam beberapa stratifikasi sosial. Pasca kemerdekaan, bentuk stratifikasi berubah, yaitu golongan 1, tokoh-tokoh nasional, golongan 2, rakyat Indonesia, dan ketiga, bangsa asing. Pada masa inilah terjadi diskriminasi di Indonesia. Bentuk stratifikasi tersebut lama-kelamaan menghilang. Hal ini akibat pengaruh paham sosialisme yang menghendaki persamaan derajat bagi masyarakat Indonesia. Paham ini mempengaruhi pemikiran penduduk Indonesia untuk menghapus bentuk stratifikasi sosial. Nah, setelah bentuk stratifikasi sosial tersebut hilang, sistem stratifikasi hilang, maka masyarakat Indonesia dapat menjalankan kehidupan sosial dengan tenang dan damai.
Yang kedua, kedatangan sekutu dan Belanda. Bangsa Indonesia berhadapan dengan pasukan sekutu dari Komando Asia Tenggara atau South East Command di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten. Perwira pasukan sekutu yang pertama kali datang ke Indonesia adalah Mayor Greenhalgh pada tanggal 14 September 1945. Untuk mempersiapkan pembentukan markas besar pasukan sekutu di Jakarta. Kemudian disusul dengan berlabuhnya kapal penjelajah Cumberland pada tanggal 29 September 1945 di Tanjung Priok. Pasukan sekutu yang bertugas di Indonesia diberi nama dengan ALFNE, Allied Forces Netherlands East Indies. Pada awalnya, pasukan sekutu disambut baik oleh pihak Indonesia, namun setelah mengetahui bahwa pasukan sekutu yaitu Inggris datang dengan membawa orang-orang Belanda atau Nika, maka kemudian sikap bangsa Indonesia mulai berubah, justru memusuhi. Nah, situasi tersebut mengganggu keamanan atau membuat keamanan menjadi tidak terkendali. Sepertinya, Letnan Jenderal Christensen sudah menganalisis bahwa tugas pasukan sekutu tidak akan berhasil tanpa campur tangan dari pemerintah bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Letnan Jenderal Christensen melakukan perundingan dengan pemerintah negara Republik Indonesia dan mengakui secara de facto negara Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945.